Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan ngasih tahu nih kata-kata kerja buat yang kerja di Tobi, yang biasanya dipakai ketika kita kerja. Terutama yang paling penting itu sebenarnya kita itu harus tahu dasarannya gitu kan. Dan di sini saya akan jelasin nih kotoba-kotobanya. Nomor satu itu kalian kan pasti belajar ya di LPK, belajar kayak nanko, nanpong, ya pokoknya hitung-hitungan kayak hitotsu, futatsu, mitsu kayak gitu kan. Itu harus diinget-inget loh, inget-inget awalnya aja. Terus yang kedua tuh angkat, ageru, inget-inget ya, angkat tuh ageru. Terus nomor dua turun, turun tuh sageru. Kalau angkat kan ageru, kalau turun sageru. Kalau turunkan barang, misalkan barang diturunkan ke lantai gitu ya, di bawah, paling bawah itu orosu, orosimas. Terus nomor 4, biasanya kalau kita udah selesai kerja tuh pasti disuruh beres-beres sampah-sampahnya, barang-barang yang gak kepakainya tuh pasti disingkirin. Namanya kata suke mas kan, kata sukete. Ya pasti semuanya udah tahu lah itu. Itu kan kotoba dari LPK belajar juga kan udah tahu pasti. Terus nomor 5 tuh naosu. Naosu itu sama seperti surusimas mungkin ya, surusimas. Itu memperbaiki, misalkan ada salah pasang ataupun ada yang salah lah intinya ya. Habis itu Cenji itu artinya tukar. Ya, ingat-ingat nih, Cenji. Misalkan senpai kita ataupun teman kita itu capek, sambil dicatat aja teman-teman biar ingat. Habis itu nomor 7 tuh kencengin, misalkan kencengin baut gitu kan. Kan ada Coko sama Jiza itu ya, yang udah dibahas di video kemarin sama saya itu Shimeru, Shimete. Kalau di pas kerja itu pas disuruh Shimete. Shimete itu artinya menutup ya sebenarnya, dikencengin lah kalau bahasa Indonesianya yang mudah diinget lah, kencengin gitu. Nomor nomor 8 tuh ada, kita tuh disuruh misalkan kencengin tapi cuma sedikit ngencengin, yang nggak kenceng banget, jadi masih bisa diputer-puter gitulah. Karuku, untuk teman-teman, karuku. Jadi dia tuh kenceng enggak, kendor enggak, jadi di setengah-tengah lah, dia masih bisa diputer-puter. Itu biasanya ketika kita benar-benar sibuk gitu kan, udah pasang semua tapi kita masanya jangan jangan sampai kencang. Jadi nanti itu yang dipasang itu nanti dibenerin lagi sama orang yang mau masang tangkang ataupun yang lain sebagainya lah. Nomor 9 itu disuruh copot teman-teman. Copot itu ajuste. Jadi nanti pasti pas kerja tuh disuruh ajuste itu, yang bautnya tadinya kencang tuh disuruh dilepas, lepas gitu, itu lepas, ajuste. Dan juga yuru meru juga sering tuh, yuru meru biasanya sering dipakai juga, yuru meru itu juga disuruh ngelepas. Nomor 10 itu simpan di sana, asoko ni oite okimas. Itu artinya simpan di sana. Nggak tahu di sana di mana tuh, intinya di sana lah. Nanti juga kalian bakalan ngerasain. Terus nomor 11 itu biarkan di situ. Nomor 11 biarkan di situ. Biarkan di situ itu sokoni oiteite. Kalau bahasa di buku sih sebenarnya sonomama ya. Sonomama gitu. Tapi pas kerja itu beda. Beneran beda. Sokoni oiteite. Dulu aku waktu pertama kerja itu nggak ngerti teman-teman. Tak kirain itu si barangnya ini ku bawa, habis itu ku taruh di sana. Ternyata enggak teman-teman. Itu biarin di situ gitu. Udah ada, biarin situ gitulah kalau bahasa Indonesia. Terus nomor 12 tuh
misalkan ini Asiba nih, Asiba. Jadi Asiba nih misalkan besinya harus berapa, cokonya harus berapa, kita siapin gitu. Biar pas kita kerja itu nggak ruwet, nggak bingung. Jadi udah disediain semua tuh besi-besinya. Misalkan besinya 5, di sini 5, di sebelah kiri 5, di tengah 5 gitu. Jadi udah disediain. Itu namanya maku baru, teman-teman. Jadi nanti kalau kita udah di Jepang itu pasti disuruh itu. Muatan udah turun, pasti disuruh maku baru. Jadi hanci misalkan yang 18 misalkan 2, tiap Asiba tuh 22. Jadi nanti kalau udah kelar, udah selesai itu tinggal ngangkatin ke atas doang, tinggal dipasang. Jadi nggak perlu kita ngambil-ngambil dari bongkaran, itu kan lama kan. Jadi udah disiapin semua tuh sebelum kita kerja gitu, biar simple kerjanya. Pas kita beres-beres itu kan pasti barang-barangnya kan harus ditaruh di situ kan, jadiin satu. Nah itu bahasa Jepangnya itu Atsumaru, Atsumarimasu. Itu dikumpulin jadi satu. Misalkan barang ini kumpulin jadi satu. Nomor 14 nih, tarik. Biasanya kita itu disuruh tarik. Itu bahasa Jepangnya itu hiparu. Kalau bahasa Indonesia mungkin ya, kalau bahasa Indonesia ini yang saya senangkep saya itu yang kenceng, tarik yang kenceng, lemah bener. Nomor 15 itu muiko dia. Bahasa Jepang itu muiko. Muiko itu artinya seberang sana. Asoko pun sama di sana kan. Cuman ini bedanya, kalau asoko kan bendanya itu apa ya, nggak kehalang lah, misalkan gitulah. Ini contohnya gitu aja. Misalkan kini kalang tembok nih. Asoko tuh dia nggak nembus tembok. Tapi kalau muiko itu dia nembus tembok. Jadi seberang sini gitu. Kalau asoko tuh nggak bisa nembus ini. Jadi muiko itu dijabarkan secara jelasnya itu susah ya. Beda kayak asoko tuh jelas dia. Kalau muiko itu belum jelas. Intinya di seberang sana lah artinya. Di seberang sananya di mananya itu nggak tahu. Kita cuma bisa ngelihat tangan dia nunjuk kemana, itu doang. Ini apa? Kita kan pasti ngikat itu Mesushito itu kan. Mesushito itu dia kan diikat pakai himo, namanya himo. Tali lah pokoknya. Jadi disuruh ngikat. Itu namanya shibaru, teman-teman. Misalkan tali itu disuruh ngikat kan shibaru, bilang nanti. Senpainya itu pasti bilang, "Bob, shibaru." Terus ini yang sering nih pasti untuk teman-teman yang baru masuk kerja Tobi nih, pasti sering dimarahin ini nih, Sauruna itu jangan sentuh. Sauruna Jama Jama itu apa sih, risi gitulah. Tapi kalau arti sebenarnya itu Jama itu mengganggu, cuman kita kan pakai feeling ya, jadi risi gitu. Nomor 19, misalkan ini megang besi gini kan, megang besi. Nah, terus pasti dia bilang, Anaseru yo itu lepas gitu, dilepas gitu. Anaseru. Dulu tuh aku tak kirain Anaseru tuh kan, kalau di LBK kan di Mina Nihongo kan Anaseru kayak apa ya, bisa ngomong gitu kan. Ternyata bukan itu artinya, teman-teman. Itu saya lepas gitu ya. Anaseru yo, saya lepas lo gitu. Dan itu pun aku dulu tuh dibilang Anaseru tuh masih dipegang terus. Tak kirain mau disuruh ngomong ya kan. Ternyata suruh lepas.
sampai marah itu. Karena aku masih pegang terus kan, erat banget itu. Baru dia keluar Sauruna, baru aku ingat tuh Sauruna tuh jangan pegang, udah aku lepas. Terus nomor 20 tuh Iranai. Iranai itu tidak butuh. Iranai itu nggak butuh. Misalkan suruh nyingkir duitnya, itu suruh minggir gitu. Raku tuh kerjanya santai teman-teman. Dan kalau Sindoy itu capek sekareta. Jadi itu aja teman-teman.